pelajaran tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang kamu lihat halaman 52 sampai 53. Jamrutnya dilihat halaman 52 sampai 53. Sudah? Itu masuk dalam materi pelajaran 4 tema yang B. Jadi halaman 56. Maka untuk halaman 52 dan 53 itu nanti tidak kita bahas karena itu salah meletakkan ya. Itu soalnya tentang kejujuran dan keadilan. Nah, sekarang kita akan membahas terlibat dalam pelestarian lingkungan. Tetapi di halaman 52 sama 53 tentang orang-orang upahan di kebun anggur, kalian lihat soalnya. Apakah saya selalu bertindak jujur? Nah, itu kan tentang kejujuran dan keadilan. Maka itu nanti diisinya, dibahasnya minggu depan. Minggu depan saat kita membahas kejujuran dan keadilan. Serta kisah para rasul tentang Ananias dan Safira itu juga dibahasnya minggu depan karena itu tentang kejujuran dan keadilan. Ananias dan Safira tidak melakukan suatu kejujuran, maka tidak masuk dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti langsung dilompati, kita bahas yang halaman 54. Begitu ya anak-anak ya. Dari sini paham? Ya, yang belum dinyalakan kameranya Bu Inu minta sekali lagi untuk dinyalakan. Mika, Victoria Grace, Sydney, Kayla. Ya. Minggu lalu sudah kerja remedi semua. Siapa yang belum mengerjakan remedi? Tadi Bu Ino sudah sempat cek, Ataya nanti dilihat lagi ya. Ataya kemarin belum kerja remedinya. Ya, nanti dilihat di classroom-nya ya Ataya ya. Hari ini Bu Ino langsung lihat setelah pelajaran agama, terus pelajarannya Bumia, setelah itu langsung kerjakan remedinya ya. Jam 12 Bu Ino tunggu ya Ataya ya. Oke. Untuk yang lain, dinyalakan kameranya. Nah, baik. Jocelyn. Oke, sip. Mika. Mika. Mika hadir. Bu Mia, Mika tadi bilang di chat izin ke toilet. Oh ya, Bu Ino, Jus. Bukan Bu Mia. Oke, nah sekarang kita masuk untuk materi terlibat dalam pelestarian lingkungan. Sebelum kita masuk dalam pelestarian lingkungan, Bu Ino seperti biasa akan menunjukkan tentang video keindahan alam Indonesia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, di mana tanah air Indonesia menjadi kebanggaan dari kita karena kita adalah warga negara Indonesia, maka kita patut bangga dan kita patut untuk terlibat dalam pelestarian alam Indonesia. Sekarang kita lihat videonya, perhatikan baik-baik ya. Kayaknya agak sebentar. Oh bisa layarnya. Oh bisa. Agak lemot.
Baik, begitu anak-anak ya. Jadi, apa yang sudah kalian lihat tadi merupakan kekayaan keindahan alam Indonesia yang patut, yang pantas kita banggakan. Siapa di antara kalian yang ingin memberi pernyataan dari apa yang sudah kalian lihat? Misalnya Bu Ino beri contoh. Buat apa kita bersusah payah untuk memamerkan kekayaan di luar negeri, kita membanggakan, tetapi kita sendiri belum berkunjung atau mengelilingi tanah air kita di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kayak ajakan untuk membanggakan bagaimana keindahan alam tanah air di Indonesia yang sangat indah. Siapa yang ingin memberi pernyataan seperti itu? Dipersilahkan. Angkat tangan. Jangan lupa kamera tetap dinyalakan ya. Siapa yang ingin memberi pernyataan seperti itu? Betapa indah alam Indonesia. Bahkan lebih indah daripada kekayaan yang ada di luar negeri. Nah, siapa yang seperti itu? Ada yang sudah pernah pergi ke salah satu tempat? Oh, coba. Ya, enggak apa-apa. Bu Ino enggak akan menyalahkan kok. Jadi enggak perlu takut. Pernah ke pantai atau ke candi atau ke gunung? Terus, apa yang kamu rasakan saat kamu melihat kekayaan yang ada di Indonesia yang saat itu sedang kamu kunjungi? Rasanya kayak punya kebanggaan terhadap cinta tanah air. Ya, boleh. Siapa lagi? Siapa yang pernah mengunjungi tempat wisata di Indonesia? Pergi keluar pulau aja belum kok sudah keluar negeri. Nah, berarti kan belum membanggakan tanah asal, tanah air kita yaitu di Indonesia. Dari sini dapat kita lihat bahwa rasa bersyukur kita atas tanah air yang kita tinggali itu masih kurang. Kita belum bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana diri kita semua terlibat dalam pelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, harus ada rasa sadar diri. Maka dalam poin pertama ini sudah terlihat di layar kalian untuk PPT-nya. Ya. Sudah? Kita menyadari Kita menyadari bahwa lingkungan hidup manusia itu ada tanah, air, udara mengalami penurunan kualitas. Banyak tanah yang semula subur menjadi tidak subur lagi. Banyak udara yang seharusnya masih segar, masih sejuk, masih sehat, tetapi tidak lagi karena banyaknya polusi udara. Kendaraan-kendaraan, bahkan sekarang satu rumah saja bisa memiliki berapa banyak jumlah motor, berapa banyak jumlah mobil. Nah, kemudian dari limbah udara dari pabrik, perusahaan, itu menyebabkan polusi udara. Sama halnya dengan air. Banyak air-air yang tercemar, bahkan banyak sekali sempat viral terjadi di mana-mana, orang ada yang membuang sampah di lautan. Akhirnya banyak hewan-hewan di dalam laut seperti paus, ikan hiu itu terdampar ketika dibuka perutnya isinya sampah plastik. Nah, itu sebenarnya ulah dari siapa? Manusia sendiri, kita sendiri. Banjir, tanah longsor, penyebabnya siapa? Semua itu terjadi musibah bencana itu ya karena manusia akhirnya diperoleh juga untuk manusia.
Kalau manusia mau menjaga, maka manusia pun juga akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau manusia sendiri tidak mau menjaga, maka manusia pun tidak akan mendapatkan hal yang baik, melainkan mendapatkan bencana-bencana. Banjir karena orang membuang sampah sembarangan, tidak mau berusaha untuk mencegah terjadinya banjir, menebang hutan secara liar. Akhirnya selain terjadi banjir juga terjadi tanah longsor, juga terjadi udara yang tidak bersih karena banyak pohon-pohonnya yang ditebang. Nah, air bersih sangat kurang sehingga sebagian warga masyarakat terpaksa menggunakan air sungai yang kotor untuk keperluan hidupnya. Banyak di antara kita semua di daerah kita di Indonesia ini banyak yang menggunakan air sungai yang kotor untuk cuci baju, untuk mandi, untuk berak juga di sungai. Karena tidak ada lagi air bersih, jadi semuanya menjadi satu aktivitasnya di sungai yang ada di dekat rumahnya itu. Udara banyak tercemar sehingga menimbulkan penyakit pernafasan. Penyebabnya antara lain banyaknya jumlah penduduk, pencemaran dan limbah industri, gas CO2 hasil pembuangan kendaraan bermotor yang tadi Bu Ino sudah sebutkan. Kemudian ada lagi pembakaran hutan, pengelolaan sampah yang tidak baik dan sebagainya. Sebab mendasar dari semua itu ialah manusia terhadap lingkungan yang hanya melihatnya sebagai objek pemenuhan hidupnya. Manusia tidak melihat alam sebagai bagian dari hidupnya. Tubuh manusia itu kita tahu, tubuh kita itu dibangun oleh sistem tubuh dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang dikonsumsi itu berasal dari alam. Maka jika alam tidak berkualitas, akan berakibat kualitas tubuh kita pun juga menurun. Kita makan nasi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, hewan untuk lauk pauk kita, tahu tempe itu juga dari kedelai. Nah, itu pun kan merupakan hasil dari alam yang ada di sekitar kita. Kalau sudah udaranya tercemar, akibatnya tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu pun juga akan tercemar. Airnya juga tercemar, maka tumbuh-tumbuhan pun juga tercemar. Akhirnya yang berakibat buruk pun juga berdampak pada tubuh kita. Dalam Mazmur 104 ayat 10-18 dilanjutkan ayat 24, dilanjutkan ayat 31, disampaikan bagaimana Tuhan menciptakan alam dengan gunung, sungai, pohon-pohon, dan berbagai binatang, agar semua itu saling mendukung bagaikan sebuah keluarga. Seperti yang diberikan teladan oleh Santo Fransiskus, memperlakukan alam sebagai saudara. Fransiskus Assisi itu terkenal sangat bersahabat dengan alam dan juga binatang. Bahkan serigala yang sangat buas ketika dia mau mengatasnamakan Tuhan, selalu menjalankan semua tugasnya mencintai alam dan hewan, itu dengan nama Tuhan. Serigala yang tadinya buas ingin menerkam semua penduduk kampung di situ, ketika melihat Santo Agustinus tertunduk seperti anjing peliharaan yang melihat majikannya, langsung mau memberikan salam. Kamu pernah kan lihat anjing pintar yang bisa diajak bersalaman? Nah, seperti itu serigala di hadapan Fransiskus Assisi. Karena Fransiskus Assisi memperlakukan semuanya itu sebagai saudara. Diingat-ingat kata sebagai saudara. Nanti bila ada soal, kalian bisa menjawab. Mulai dari Mazmur ini nanti bisa kalian baca. Ada di buku paket kalian. Kemudian, Kitab Kejadian bab 1. Tentang kisah penciptaan, bahwa semuanya diciptakan Tuhan untuk manusia.
Tuhan memandang semuanya baik, maka manusia harus mempertahankan alam agar tetap baik sebagaimana Allah memandangnya. Salah satu cara usaha untuk melestarikan alam adalah ikut serta dalam kegiatan penghijauan, menanam kembali, merawat tanaman-tanaman yang ada di rumah kalian. Nah, itu adalah salah satu cara usaha untuk melestarikan alam. Kita lihat berikutnya. Salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia menggunakan bahasa nasional dengan baik. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Maka kita harus melestarikan, membiasakan diri untuk menggunakan bahasa nasional dengan baik. Bukan ke barat-baratan. Kalau bahasa lainnya bukan ke Inggris-Inggrisan. Inggris-Inggrisan memang bahasa internasional. Tapi kita juga perlu atau tidak boleh lupa untuk menggunakan bahasa nasional dengan baik. Karena itu merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya. Jadi kalau pertanyaannya budaya, apa yang harus kalian lestarikan terhadap budaya Indonesia? Jawabannya menggunakan bahasa nasional dengan baik. Tetapi kalau pertanyaannya tentang apa yang harus kalian lestarikan di lingkungan atau pelestarian lingkungan yang harus kalian jaga apa? Tadi menanam pohon. Terus kemudian tidak membuang sampah, tidak menebang pohon. Nah, itu yang kalau pertanyaannya menjaga atau melestarikan lingkungan. Tapi kalau pertanyaannya melestarikan budaya, jawabannya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Seluruh alam Indonesia telah diciptakan oleh Allah dan diserahkan kepada manusia. Seluruh alam Indonesia harus kita lestarikan dan kembangkan untuk kebahagiaan kita sendiri dan kemuliaan Tuhan. Kekayaan dan keindahan alam budaya kita merupakan karunia Tuhan yang amat besar nilainya bagi kita. Apabila manusia tidak mendapatkan udara, air, dan api, pasti kita akan mati. Maka supaya kita bisa tetap bertahan hidup di dunia ini, kita harus mendapatkan udara, air, dan api, udara, air, dan tanah untuk kita bisa hidup. Nah, caranya kita harus menjaga agar udara, air, api, tanah tadi bisa tetap memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Sehingga kita pun tidak akan mati dengan sia-sia. Pelestarian budaya nasional terjadi karena terdorong oleh perasaan cinta tanah air. Kalau kita sadar, kita memotivasi diri kita untuk mencintai tanah air, maka pelestarian budaya nasional pun juga akan terus berkembang, terus maju. Keseimbangan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya para petinggi, tetapi semua yang tinggal di tanah air itulah yang bertanggung jawab atas keseimbangan lingkungan hidup. Suaka Marga Satwa itu dibuat untuk melindungi binatang langka. Kemudian, salah satu cara menjaga tanaman dengan memberikan pupuk, tetapi tidak boleh secara berlebihan. Karena kalau memberikan pupuk secara berlebihan akan mengakibatkan perusakan tanah. Sedangkan kita membutuhkan tanah untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalian tinggal kalau tidak di atas tanah di mana? Bisa tinggal membangun rumah di udara, rumahmu melayang-layang gitu. Kan ya enggak. Nah, pasti membutuhkan tanah. Kita menanam makanan yang akan kita makan itu juga di tanah.
Kalau semakin tanahnya rusak, maka hasil dari tanaman yang ditanam itu pun juga mengakibatkan penyakit untuk tubuh kita. Tuhan menyerahkan tanah air Indonesia untuk kita kuasai, tetapi dengan penuh tanggung jawab, kita juga diberikan hak untuk menata, dan tugas kita ialah memeliharanya. Air akan menyegarkan badan apabila digunakan untuk mandi. Mandi juga merupakan perlindungan untuk kesehatan tubuh kita. Maka dari pelajaran ini semua kita tugas kita ialah turut menciptakan kelestarian alam, berarti turut serta mewujudkan ciptaan Allah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang pelestarian lingkungan. Ada? Seperti biasa untuk Jamrut nanti akan Bu Ino kirim jawabannya di Google Classroom beserta rekamannya hari ini, halaman 54 sampai 55. Masih ada waktu 4 menit untuk yang ingin bertanya. Siapa yang sudah mengerjakan Jamrut halaman 54 sampai 56? Ada yang sudah? Belum. Semua belum. Belum? Ya, nanti jawabannya boleh lihat di Google Classroom, boleh bisa kalian tulis langsung pada Jamrut kalian, boleh langsung di print lalu di staples di Jamrut kalian. Bu, nanti kerjakan itu yang latihan soal ya? Iya, yang langsung latihan soalnya halaman 54. Karena yang halaman 52 sampai 53 itu tentang kejujuran dan keadilan. Kita membahas kejujuran dan keadilan pelajaran 4 tema B itu masih minggu depan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik itu. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan agama sampai di sini. Nanti kalian bisa menunggu untuk Bu Mia menyelesaikan mengajar kelas 5A. Terus setelah itu kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Jangan lupa nanti Ataya untuk mengerjakan remedinya ya, Nak ya. Oke. Siapa yang mau mimpin doa? Aku, Bu. Oh, tadi sudah, gantian yang lain. Siapa yang mau mimpin doa? Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Perempuan, hai kaum Hawa, ayo mimpin doa. Jangan senyum-senyum toh, ayo mimpin doa. Biasanya di sekolah dulu